Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang yang terhormat Bapak Rudi beserta Ibu Dian sebagai dosen pengampu komunikasi bisnis kelas A. Baik, kami akan memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 komunikasi bisnis kelas A akan membahas mengenai teknologi informasi yang terkhusus membahas mengenai analisis perkembangan teknologi informasi pada bisnis media milik public figure di Indonesia. Dengan Bapak Gusti dan Budia dukungannya kepada kami berterima kasih. Selanjutnya tonton videonya. Sukses selalu buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami mahasiswa dari UPN Veteran Jawa Timur, program studi administrasi bisnis. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan bisnis media dengan adanya teknologi informasi, serta membahas bisnis media public figure di Indonesia. Salah satunya adalah Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Baik, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita tonton videonya. Perkenalkan, saya Hafiz Arkansia, NPM Mahir 114, dan rekan saya Muhammad Faiz Ramadan Fatoni, NPM Akhir 299. Saya Charles Fernando Mapaung, NPM Akhir 282. Kenalkan, nama saya Sven Injil dengan NPM Akhir 287. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini bukan hanya milik kalangan tertentu saja. Kita pernah di masa jaringan internet atau media sosial sulit diakses, hanya bisa dinikmati oleh beberapa kalangan yang lebih mampu. Namun, saat ini tiap kalangan dapat menikmati jaringan internet dan media sosial. Dalam implementasi teknologi informasi dimanfaatkan oleh pemilik UMKM untuk perkembangan bisnis. Teknologi komunikasi membantu pemilik UMKM untuk promosi produk milik mereka. Maksud promosi adalah mereka melakukan marketing produk melalui media sosial seperti TikTok, Facebook, Instagram. Di sana pemilik UMKM mendapat peningkatan awareness terhadap produk mereka dan berdampak pada peningkatan penjualan. Selain itu, dengan adanya sosial media didukung oleh para influencer atau orang yang memiliki pengaruh terhadap pengikut untuk membeli produk UMKM yang influencer iklankan. Aspek lain seperti layanan pelanggan, di mana dulu pelanggan sulit menemukan saluran komunikasi untuk menyampaikan kritik maupun masukan, namun kini saluran distribusi tersedia segala macam sehingga kecepatan penerimaan masukan dari pelanggan akan semakin baik dan lebih ditanggapi oleh pemilik UMKM. Kami akan membahas figur artis yang telah memanfaatkan teknologi komunikasi untuk mengembangkan bisnisnya. Baik, perkembangan bisnis media dengan adanya teknologi komunikasi telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Teknologi komunikasi tidak hanya memodernisasi cara media menyampaikan informasi, tetapi juga mengubah model bisnis dan interaksi dengan audiens. Nah, berikut ini beberapa fase dalam perkembangan bisnis media. Nah, fase yang pertama yaitu digitalisasi konten. Pada awalnya, teknologi komunikasi memungkinkan media tradisional seperti surat kabar, majalah, dan televisi untuk beralih ke format digital. Konten-konten ini dapat diakses lebih mudah melalui internet, membuka pintu bagi model bisnis berbasis iklan online. Situs berita dan portal multimedia mulai bermunculan, memungkinkan pengguna untuk mengakses berita dan hiburan secara instan. Dan yang kedua itu fase era media sosial. Kemunculan media sosial menjadi titik balik penting dalam perkembangan bisnis media. Platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram memungkinkan media untuk berinteraksi secara langsung dengan audiens mereka. Konten menjadi lebih viral dan berbagi informasi semakin cepat. Perusahaan media mulai fokus pada perkembangan komunitas online dan memanfaatkan platform tersebut untuk mempromosikan konten mereka. Selanjutnya yaitu fase ketiga, yaitu monetisasi melalui berlangganan dan juga mikrotransaksi. Dengan meningkatnya kebutuhan akan konten premium, model bisnis berlangganan menjadi populer.
media mulai menawarkan langganan berbayar untuk mengakses konten eksklusif dan tentunya berkualitas tinggi. Selain itu, konsep mikrotransaksi mulai berkembang di mana audiens dapat membayar untuk konten spesifik ataupun mendukung kreator melalui donasi kecil. Lalu yang terakhir yaitu fase keempat, podcast dan streaming. Podcast dan layanan streaming menjadi suatu tren yang signifikan. Teknologi komunikasi memungkinkan produksi dan distribusi podcast yang lebih mudah dan layanan streaming musik dan video on demand semakin mendominasi pasar. Media mulai menciptakan konten yang dioptimalkan untuk konsumsi di platform ini, dan model bisnis berbasis iklan atau berlangganan pun terus berkembang. Di Indonesia, perkembangan bisnis media yang dimiliki oleh selebriti telah menjadi tren yang semakin menonjol dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah selebriti Indonesia memanfaatkan popularitas mereka di dunia hiburan untuk merambah dunia media dengan mendirikan perusahaan produksi, saluran YouTube, atau platform media sosial milik mereka sendiri. Contohnya seperti kanal YouTube dan konten digital. Banyak selebriti Indonesia menggunakan platform YouTube untuk membuat konten digital yang beragam, seperti vlog, talk show, reality show, musik, dan konten hiburan lainnya. Mereka membangun audiens yang kuat dengan memanfaatkan keberadaan mereka di dunia hiburan. Media sosial. Selebriti cenderung aktif di berbagai platform media sosial seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Mereka menggunakan kehadiran mereka di sana untuk mempromosikan proyek-proyek media mereka, berkomunikasi dengan penggemar, dan menjalin kerjasama dengan merek-merek. Selanjutnya ada live streaming dan acara online. Beberapa selebriti memanfaatkan live streaming untuk berinteraksi langsung dengan penggemar mereka. Mereka dapat melakukan siaran langsung untuk berbagi momen sehari-hari atau menyelenggarakan acara-acara khusus secara online. Selanjutnya ada peluncuran produk dan bisnis sampingan. Beberapa selebriti mengambil langkah lebih jauh dengan meluncurkan produk-produk mereka sendiri atau bisnis sampingan di luar dunia hiburan. Ini bisa mencakup bisnis fashion, kosmetik, kuliner, atau produk-produk lain yang sesuai dengan citra merek mereka. Perkembangan bisnis media milik selebriti di Indonesia mencerminkan perubahan tren konsumsi media dan pergeseran ke arah digital. Dengan teknologi yang semakin maju, peluang bagi selebriti untuk memperluas bisnis media mereka terus berkembang, dan integrasi antara dunia hiburan dan media semakin erat. Raffi Ahmad telah mendirikan sekaligus memimpin perusahaan yang bergerak di bisnis media. Dia menjalankan bisnisnya melalui YouTube dan Instagram. Di sana, Raffi Ahmad berkreasi dengan membuat konten keseharian keluarga, bagaimana keseharian mereka bekerja atau menjalani karir maupun sebagai public figure. Trans Entertainment awalnya merupakan kanal YouTube dan rumah produksi yang dibentuk pada 27 Desember 2015. Nama Rans berasal dari gabungan inisial antara Raffi Ahmad dan juga Nagita Slavina. Kanal YouTube ini berisi konten-konten seputar keseharian keluarga Raffi dan Nagita. Popularitas Rans sangat tinggi, terbukti dengan kanal YouTube-nya yang memiliki jumlah pengikut sebanyak 23 juta subscriber. Sedangkan di Instagram, Rans diikuti sebanyak 2,2 juta follower. Sang pendiri, yaitu Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, memang sangat populer di Indonesia. Akun Instagram @raffinagita1717 saat ini memiliki jumlah pengikut mencapai 59,6 juta follower. Seiring dengan berjalannya waktu, Trans Entertainment tak hanya sebatas kanal YouTube dan rumah produksi konten liburan saja. Baru-baru ini, Raffi Ahmad telah menjajaki bisnis di bidang olahraga, bekerja sama bersama rekan bisnis, Rudy Salim. Mereka membangun sarana olahraga di kawasan elit Pantai Indah Kapuk, Tangerang, yang bernama Rans Prestige Sports Diamond, dan sekaligus mendirikan klub sepak bola Rans FC hingga bola basket Rans Peak Basketball. Raffi Ahmad memiliki rencana bisnis yang berfokus pada kegiatan olahragaan, konser musik, hingga e-sport. E-sport sendiri sedang berkembang di kalangan muda yang saat ini. Rencananya, pengolahan sarana olahraga milik Trans Prestige Sports Diamond juga diperuntukkan ajang e-sport yang digemari anak muda sekaligus mendorong ekosistem e-sport di Indonesia. Dengan perkembangan bisnis Trans Entertainment,
tentu membuat sejumlah sosok besar ikut terlibat dalam bisnis Rans Entertainment. Sebelumnya terdapat PT Alam Mahkota Teknologi atau yang kita kenal dengan MTech Group yang membeli 17% saham Rans Entertainment dengan nilai transaksi mencapai 248 miliar rupiah. Proses pembelian saham oleh korporasi ini dilakukan oleh Grup MTech melalui cucu usaha PT Indonesia Entertainment Group (IEG) yang merupakan anak perusahaan PT Surya Citra Media Tbk atau yang familiar dengan SCTV. Rans Entertainment juga mengangkat putra bungsu Presiden Joko Widodo, yakni Kaisang Pangarep sebagai komisaris. Selain itu ada Direktur Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia yang ternyata juga menjadi co-founder Rans Entertainment. Ada pula sosok seperti Pandu Syahrir terlibat dalam bisnis Rans Entertainment. Baru-baru ini, Rans Entertainment juga menyuntikkan modal senilai 37,75 miliar kepada Noise, startup bidang platform konten audio dan podcast milik PT Mahaka Radio Integra Tbk atau MARI, yang terafiliasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Potensi IPO Rans Entertainment di masa mendatang juga cukup terbuka, apalagi Grup MTech semakin masuk menjadi salah satu investor Rans Entertainment. Jika hendak merealisasikan IPO Rans Entertainment, jelas beliau harus bekerja sama dengan pengusaha yang benar-benar paham seluk-beluk proses IPO. Sekian dari kelompok kami. Bila ada penjelasan kami yang keliru, kami mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kami mohon maaf bila terdapat keliru informasi mengenai public figure yang kami maksud. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi manfaat untuk yang menonton. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.